Rekonsiliasi politik. Sejak masa akhir Orde Baru, para bekas tahanan politik atau tapol sudah banyak yang dibebaskan. Mereka mulai menulis berbagai buku memoir yang berisi pembelaan mereka bahwa mereka tidak bersalah, bahkan menyalahkan TNI dan rezim Orde Baru pada umumnya. Bahkan tidak sedikit yang menuduh NU dan terutama Ansor sebagai jagal. Saat itu para bekas tapol itu bergabung bersama kekuatan pro-demokrasi untuk melawan Orde Baru, sehingga suara mereka mulai terdengar di kalangan para aktivis. Tentu saja, informasi mereka sangat berbeda dengan informasi yang beredar selama ini, yang banyak menyudutkan mereka. Karena itu, mereka berusaha melakukan klarifikasi dengan mengeluarkan buku memoir sesuai dengan versi mereka sendiri. Perlu dicatat bahwa memoir yang didasarkan pada pengalaman pribadi para tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI tersebut sangat menarik bagi kalangan muda yang tidak turut mengalami peristiwa tersebut dan hanya mendapatkan informasi dari para aktivis Orde Baru, terutama dari kalangan tentara. Tidak urung hal itu dipercayai oleh banyak kalangan, sehingga melakukan pembelaan terhadap PKI secara gigih. Bahkan tidak sedikit yang menyalahkan diri sendiri, tanpa tahu duduk soalnya. Bagaimana peristiwa tersebut bermula, dan bagaimana terjadi, serta bagaimana berakhir. Hal itu yang merisaukan generasi tua, baik dari kalangan kiai maupun TNI dan para aktivis lainnya, termasuk kalangan akademisi, kalangan seniman, dan jurnalis yang mengalami langsung peristiwa tahun 1965 tersebut. Sekaligus mereka mengetahui perilaku semua orang yang selama ini menjadi pelaku kerusuhan 1965 itu secara dekat. Tulisan mereka itu segera ditandingi dengan opini balik, dengan menunjukkan data yang ada bahwa mereka adalah anggota PKI sebenarnya yang turut merancang kebijakan PKI dan terbukti melakukan kekejaman. Untuk mengatasi berbagai silang pendapat yang berkepanjangan itu, kemudian muncul ide untuk melakukan rekonsiliasi, baik dari kalangan aktivis sosial di dalam negeri maupun lembaga-lembaga internasional seperti Amnesty Internasional dan Mahkamah Internasional, termasuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB, serta beberapa lembaga swadaya masyarakat, menyerukan diadakan rekonsiliasi yang bermaksud merehabilitasi bekas tahanan politik PKI dengan mengembalikan segala hak politiknya, termasuk hak perdata, tanah, dan aset yang selama ini disita, termasuk gaji mereka yang tidak dibayarkan selama beberapa tahun, baik sebagai TNI, pegawai negeri sipil, atau sebagai karyawan swasta. Untuk merealisasi langkah rekonsiliasi itu, Presiden Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur yang mengusulkan pencabutan TAP MPR dan dilanjutkan dengan permintaan maaf pada keluarga PKI yang menjadi korban dalam peristiwa 1965. Usul itu ditentang keras baik oleh kalangan parlemen sendiri dan terutama di kalangan umat Islam, termasuk kalangan politisi. Hanya kalangan LSM yang mendukung gagasan itu. Ketika gagasan itu ditolak, presiden tidak berusaha mendorong parlemen mencabut TAP MPR tersebut. Hal itu untuk menunjukkan pada masyarakat internasional dan pada PKI sendiri bahwa mayoritas bangsa ini termasuk umat Islam masih menolak keras kehadiran PKI. Demikian juga permintaan maaf dan usaha rekonsiliasi itu ditentang sebagian masyarakat, termasuk kalangan Islam. Tetapi anehnya, mantan aktivis Lekra Pramudya Anantatur menolak permintaan maaf Abdurrahman Wahid dan menolak upaya rekonsiliasi yang dianggapnya tidak serius dengan mengatakan,
Saya menganggap permintaan maaf Gus Dur dan idenya tentang rekonsiliasi cuma basa-basi dan gampang amat meminta maaf. Setelah semuanya yang terjadi itu, saya tidak memerlukan basa-basi. Gus Dur pertama-tama harus menjelaskan dia berbicara atas nama siapa. Mengapa harus dia yang mengatakan? Kalau dia mewakili suatu kelompok, NU misalnya, kenapa dia berbicara sebagai presiden? Dan jika dia berbicara sebagai presiden, kenapa lembaga dilewatinya begitu saja? Karena itu, upaya rekonsiliasi secara politik dengan pola seperti ini mengalami kebuntuan, ditolak oleh kedua belah pihak, baik dari PKI maupun pihak non-PKI. Hingga belakangan ini, kalangan aktivis politik, baik Komnas HAM maupun Kontras, terus mendesak pemerintah dalam hal ini. Kejaksaan Agung agar segera menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tentang terjadinya pelanggaran HAM berat pada tahun 1965 sampai 1966. Mereka juga meminta segera dibentuk pengadilan HAM ad hoc guna menangani persoalan pelanggaran yang sudah berlarut-larut itu. Bahkan lembaga tersebut juga telah mendesak presiden, sehingga presiden berusaha meminta maaf yang ditentang oleh berbagai pihak, termasuk kalangan TNI sendiri yang selama ini dituduh sebagai aktor utama pelanggaran yang terjadi. Bagaimanapun sulitnya, upaya rekonsiliasi politik ini tetap harus dijalankan dengan penuh kejujuran dan juga ketulusan. Sebab kalau tidak, proses rekonsiliasi yang telah berjalan puluhan tahun itu akan ikut rusak. Sejauh semua pihak berniat tulus, usaha rekonsiliasi akan terjadi. Tetapi rupanya tidak sedikit yang masih diliputi rasa dendam, sehingga bisa menghambat setiap langkah. Terjadinya penyebaran opini yang cenderung memprovokasi itu akan mempersulit terjadinya proses rekonsiliasi ini. Sebab yang terjadi bukan saling memaafkan, tetapi saling menyalahkan. Kecenderungan ini yang masih terus berkembang, sehingga rekonsiliasi belum juga tercapai. Maka di sini diperlukan kematangan dan kedewasaan dalam bersikap oleh semua pihak. Tampak jelas sekali bahwa kalangan internasional dan kalangan LSM tidak memahami dan bahkan mengabaikan proses rekonsiliasi politik yang telah berjalan selama ini. Pertama, telah terjadi silaturahmi, bahkan paguyuban antara korban para jenderal yang terbunuh pada tahun 1965 dengan keluarga para tokoh PKI. Kedua, sebagaimana yang dilakukan para tokoh Kiai NU, beberapa jenderal TNI juga merawat dan melindungi anak-anak tokoh PKI, disekolahkan hingga perguruan tinggi. Ketiga, bahwa para mantan tapol PKI telah diberi hak pilih secara politik, sehingga mereka bisa mengikuti pemilu secara berkala. Keempat, hak dan kebebasan bicara, termasuk mengajar hingga di perguruan tinggi dan menulis di media, telah diberikan kepada mereka. Kelima, bahkan mereka juga sudah mendapatkan hak untuk dipilih. Maka bisa dilihat anak-anak turunan PKI sudah bisa menjadi anggota DPR, pimpinan parlemen, bisa menjadi gubernur, bupati, dan sebagainya. Tanpa pemahaman dan pengakuan terhadap proses rekonsiliasi, baik rekonsiliasi sosial maupun rekonsiliasi politik yang telah terjadi selama ini, maka rekonsiliasi yang diperjuangkan belakangan ini hanya akan dijadikan sarana untuk membangkitkan kemarahan kedua belah pihak dan sebagai alat melakukan adu domba. Ini yang perlu dihindari. Itulah rekonsiliasi politik. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.